congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada. Indonesia representing Southeast Asia, 5 wins and 20 goals scored so far, is the best ever qualifying campaign totals for Indonesia's men's national team. Tinggal menunggu hari jelang pertandingan penting di lanjutan kualifikasi Piala Dunia yang mempertemukan antara tuan rumah Indonesia kontra King of Asia Jepang. Berikut sejumlah prediksi jalannya pertandingan dari berbagai sumber kredibel serta persiapan kedua tim. Sama-sama optimis akan meraih poin penuh. Duel antara Indonesia kontra Saudi Arabia disebut akan menjadi pertandingan sengit yang paling dinanti. Setelah melawan Jepang, selang 4 hari kemudian, skuad Garuda kembali akan menjamu salah satu raksasa Asia Arab Saudi. Berikut prediksi strategi permainan, formasi, serta persiapan kedua tim jelang berduel di Gelora Bung Karno. The most important thing is your support. We play for you. We try to make you proud. Nobody believes in us, but we believe. We believe. Jelang duel sengit dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, yang mempertemukan antara tuan rumah Indonesia kontra King of Asia Jepang, sebelumnya, PSSI bersama Sintayong bersepakat untuk menargetkan minimal 1 poin saat menghadapi Jepang di laga super penting ini. 1 poin itu sangat penting bagi Indonesia, untuk tetap menjaga peluang Indonesia agar dapat menembus Piala Dunia. Semua negara pesaing masih berpeluang saling menggeser untuk menempati urutan 1 hingga 4, mengingat, urutan kedua hingga urutan ke-6, hanya terpaut 2 poin saja. Itu menunjukkan bahwa, Grup C merupakan grup paling berat dari grup lainnya. Grup C dihuni kumpulan raksasa Asia, yang mana setiap tim bisa menjadi ancaman satu sama lain, bahkan setiap tim berpotensi mampu saling mengalahkan satu sama lain. Tinggal menunggu beberapa hari lagi, pertandingan besar antara Indonesia versus Jepang akan terjadi di Gelora Bung Karno. Berikut prediksi jalannya pertandingan secara realistis, berdasarkan bekal materi pemain, pengalaman, serta kualitas kedua tim, antara Indonesia versus Jepang. Yang pertama, prediksi gaya bermain Indonesia. Timnas Indonesia, di bawah kepelatihan Sintayong, kini sudah dikenal dengan gaya permainan yang mengandalkan kecepatan sayap, pressing ketat, dan counter-attack cepat. Namun sayang, sejauh ini, counter-attack Indonesia kerap kurang efektif hingga peluang kerap terbuang sia-sia, terlebih jika Indonesia menghadapi tim kuat dengan gaya permainan tinggi dan cepat. Saat ini, Sintayong berfokus untuk lebih membangun chemistry para pemain, kolektivitas permainan secara tim, serta efektivitas serangan cepat. Kemungkinan besar yang akan terjadi, Indonesia diprediksi akan tetap mempertahankan hasil imbang sejak awal babak pertama, dengan sesekali memanfaatkan serangan balik cepat. Dalam hal ini, Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu, sebab, untuk sekedar mendapatkan peluang kecil saja di hadapan tim kelas dunia, hal itu harus melalui perjuangan serta kolektivitas permainan tim, dan saat ini, itu menjadi fokus utama skuad Garuda jelang duel melawan Jepang. Faktor non-teknis, dukungan supporter Indonesia juga sangat penting untuk memberikan tekanan psikologis para pemain Jepang. Jepang dikenal dengan permainan penguasaan bola yang rapi, umpan-umpan pendek secara akurat, serta transisi serangan yang sangat cepat. Jepang juga memiliki kekuatan di lini tengah, untuk memanfaatkan permainan sayap dengan efektivitas tinggi. 2. Kekuatan dan kelemahan Indonesia. Indonesia akan memanfaatkan pemain muda yang cepat dan bertalenta di sektor serangan. Untuk kelemahan di lini pertahanan, terutama saat menghadapi tim dengan kualitas permainan tinggi seperti Jepang bisa menjadi masalah, terutama saat menghadapi serangan balik cepat. Jepang memiliki kedalaman tim yang sangat baik, bahkan level pemain di bangku cadangan juga sangat baik. Kelemahan yang mungkin dieksploitasi Indonesia adalah ketidakmampuan Jepang menghadapi tim yang sangat bertahan secara solid, dengan mengandalkan serangan balik cepat. Hal itu bisa mengganggu ritme penguasaan bola, hingga membuat para pemain Jepang frustasi. 3. Pemain kunci Indonesia. Pemain kunci di pertandingan ini kemungkinan besar adalah gelandang kreatif seperti Tom Hei dan Ivar Jenner, untuk mengatur tempo permainan dan menghubungkan serangan balik melalui keduanya.
Jepang memiliki beberapa pemain berbahaya, seperti Takefusa Kubo di lini serang yang sangat cepat dan tajam di ruang sempit. Jepang juga memiliki gelandang bertahan seperti Wataru Endo, yang dapat bermain dengan tempo serta tekanan tinggi. Endo bertugas selalu siaga untuk memutus serangan berbahaya lawan yang menjadi ancaman. Untuk prediksi hasil akhir atau skor, dalam hal ini, apapun bisa terjadi di atas lapangan, mulai dari faktor teknis hingga faktor non-teknis, mulai dari set piece peluang bola mati, hingga kerugian tim sebab terkena kartu, dan masih banyak lagi faktor lain. Secara garis besar, kedua tim akan bermain secara ketat dengan pressure tinggi. Jika Indonesia mampu bersaing untuk menguasai lapangan tengah, serta mampu bermain secara efektif di ruang yang sempit, maka peluang meraih kemenangan lebih realistis terjadi. Namun masih banyak faktor lainnya yang bisa saja terjadi. Modal penting yang bisa jadi pondasi kuat jelang berduel adalah, tim manapun yang mampu bermain dengan fokus tinggi hingga pertandingan berakhir, maka tim itulah yang berpeluang besar meraih kemenangan. Jika Indonesia mampu bermain disiplin dengan memanfaatkan serangan balik secara efektif, kemungkinan besar Indonesia bisa saja buat kejutan. 5. Kunci kemenangan Indonesia, mengatur lini pertahanan dengan sangat rapat, memaksimalkan serangan balik cepat dengan umpan-umpan terobosan, menekan lini tengah Jepang untuk menghentikan alur serangan mereka sejak dini. Secara keseluruhan, pertandingan ini menjadi duel menarik antara strategi bertahan dengan mengandalkan serangan balik cepat Indonesia, melawan strategi penguasaan bola Jepang. Lalu, tim manakah yang memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan, ataukah pertandingan ketat itu akan berakhir imbang? Setelah melawan Jepang, selang 4 hari kemudian, skuad Garuda akan langsung kembali menghadapi salah satu raksasa Asia lainnya, yakni Saudi Arabia. Laga super penting tersebut juga sangat menentukan peluang serta langkah setiap tim grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk laga Indonesia versus Arab Saudi, yang juga akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, ada banyak faktor kunci yang bisa menjadi penentu hasil pertandingan antar kedua tim. Berikut beberapa prediksi dan analisis dari berbagai sumber yang kemungkinan akan terjadi di laga super penting tersebut, antara tuan rumah Indonesia kontra Arab Saudi. Yang pertama, untuk prediksi starter line-up, taktik serta formasi timnas Indonesia. Sintayong kemungkinan besar akan mengandalkan pola permainan agresif dengan pressing ketat dan tinggi, dengan menggunakan formasi menyerang andalannya, yakni formasi 3-4-3, dengan memanfaatkan efektivitas permainan bola-bola pendek, dari motor serang Tom Hei, yang akan diteruskan melalui kecepatan sayap kiri dan kanan skuad Garuda. Untuk Arab Saudi dikenal dengan gaya bermain yang rapi dan terorganisir. Mereka mungkin akan menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1, bergantung pada kondisi di atas lapangan dan strategi lawan, dengan fokus pada kontrol di lapangan tengah. 2. Kekuatan pertahanan Indonesia. Pertahanan Indonesia perlu memperhatikan koordinasi lini belakang, terutama untuk mengantisipasi serangan dari umpan-umpan silang dan pergerakan cepat pemain sayap Arab Saudi. Pemain belakang seperti JIZ, Mes Hilgers akan menjadi sosok penting dalam duel udara dan mengorganisasi lini pertahanan. Untuk Arab Saudi, dengan pengalaman dan stabilitas yang dimiliki oleh para pemain seperti Al-Bulaihi, pertahanan Arab Saudi cukup solid dalam menghadapi serangan langsung yang berbahaya. Arab Saudi juga memiliki pengalaman baik dari servis bola mati. 3. Kondisi mental dan dukungan penonton. Bermain di Gelora Bung Karno akan memberikan dukungan penuh kepada Indonesia, yang dapat meningkatkan performa. Namun, Arab Saudi juga terbiasa bermain di lingkungan yang ramai dan penuh tekanan, sehingga mereka bisa mengelola faktor eksternal ini dengan pengalaman tersebut. 4. Kemungkinan hasil positif Indonesia. Jika Indonesia mampu menjaga konsistensi pressing tinggi dan memanfaatkan peluang dari serangan balik, Indonesia berpotensi mengamankan kemenangan dengan skor tipis. Untuk kemungkinan kemenangan Arab Saudi memiliki pengalaman dan kedalaman skuad yang baik, terutama dalam mengatur permainan di lini tengah. Jika mereka bisa mengontrol tempo dan mengurangi tekanan dari Indonesia, mereka juga berpeluang meraih hasil positif. Untuk prediksi skor yang realistis, kemungkinan akan berakhir dengan skor 1-1 atau bahkan 2-1 untuk salah satu tim. Dalam hal ini, ternyata tuan rumah Indonesia lebih diunggulkan dari tim tamunya Arab Saudi. Hal ini sebab, faktor transisi yang harus dilakukan secara cepat untuk sesegera mungkin membangun skuad Arab Saudi, yang kini skuad Arab Saudi sendiri sedang dalam transformasi perubahan format line-up dan strategi bermain.
Hal itu dikarenakan, kepelatihan Roberto Mancini sudah resmi digantikan oleh pelatih baru, yakni Hervé Renard, pelatih yang pernah mengasuh timnas Arab Saudi sejak 2019 hingga 2022, dan pelatih inilah yang pernah menumbangkan juara dunia Argentina di Piala Dunia lalu, dengan skor 2-1. Walau begitu, timnas Indonesia ternyata lebih diunggulkan atas tamunya Arab Saudi, sebab banyak faktor pendukung, namun semua faktor akan merujuk pada kesulitan antara kedua tim. Bahkan hasil akhir sangat bergantung pada detail kecil lainnya, seperti efektivitas penyelesaian akhir, dan kemampuan bertahan dalam tekanan tinggi. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat dan sengit. Bagi pandangan Arab Saudi, ini kesempatan bagi timnya untuk meraih poin, agar dapat bersaing menduduki urutan kedua untuk menggeser Australia di grup C. Namun bagi Indonesia, ini pertandingan kandang yang sangat berharga dan penting. Skuad Garuda mengusung 3 poin saat menghadapi Arab Saudi. Dengan hasil kemenangan tersebut, besar kemungkinan, Indonesia bisa langsung merangsak naik ke urutan 4 bahkan urutan 3 grup C. Namun faktor penentu itu juga akan ditentukan dengan pertandingan negara lain yang juga berada di grup C. Semua hasil pertandingan yang akan terjadi di grup C, akan jadi faktor kunci untuk menentukan kedudukan klasemen. Apalagi persaingan di grup C sangatlah ketat, bahkan, saking ketatnya persaingan di grup C, perbandingan urutan ke-6 dengan urutan kedua hanya selisih 2 poin saja. Hal itu menunjukkan, semua negara belum berada di zona nyaman, sebab semua tim, masih memiliki peluang yang hampir sama. Setiap tim bisa saja saling mengejar ketertinggalan, bahkan, hampir setiap negara yang berada di grup C, berpotensi bisa saling mengalahkan, hingga saling geser-menggeser kedudukan satu sama lain. Sangat menarik untuk dinanti. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.